A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Untuk Bapak BU, tempatnya enggak tahu saya, asal kotanya dari mana. Terima kasih Pak atas bantuan infak dakwahnya. Semoga itu menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga. Oke, matur nuwun. Dan matur nuwun juga untuk semua viewer-viewerku yang sekarang sudah tidak lagi Skype ya, yang menjadi anti Skype semua. Terima kasih juga untuk kalian semua. Tapi pada intinya terima kasih semuanya, baik yang telah memberikan atau mengambil bagian dalam dakwah ini secara apapun yang itu bisa kalian berikan, aku ucapkan terima kasih. Oke. Aku mau ini menjadi seri terakhir, seri ketiga ya. Tentunya kalau nanti agak panjang ya mohon dimaklumi ya, tapi aku usahakan ini tidak panjang dan bisa menjadi seri terakhir. Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu. Kalau misalkan ada teman-teman kafir ya, teman-teman kafir yang itu kan gini loh, dalam hubungan humanis itu sebetulnya jangankan orang beragama, orang tidak beragama pun, ateis pun itu bisa saja humanisnya itu baik, bisa saja ya. Jadi jangan kamu kira hanya orang yang beragama saja yang humanisnya itu baik. Orang yang tidak beragama pun humanisnya baik, cuman dia kan ateis gitu ya. Jadi maksudku begini, kalau ada teman-teman kafirmu ya yang humanisnya itu jelek ya, dia menyerang kamu dengan pernyataan bahwa Al-Quran itu khususnya tentang surat Yusuf ini dikatakan apa gitulah ya, dengan tuduhan-tuduhan yang memang tujuannya menyerang ya, dia tentunya memilih kata-kata yang tidak etis lah ya, yang sebagaimana Yesus katakan dalam Injil ya, seperti anjing dan babi itu ya. Itu kamu kaget nggak? Ini sorry kalau ada suara-suara tukang, ada suara-suara, ini ada nyuci karpet ya, maklum lah, bukan studio ya. Nanti kalau ada rezeki kita bikin studio kedap suara. Aku ini sudah memilih waktu, biasanya senja itu sudah tenang, ternyata masih ada yang aktivitas, ya sudahlah. Apapun harus kita lakukan, apapun yang terjadi harus kita hadapkan. Ya. Makanya kalau nanti ini ada suara-suara yang mengganggu, ya kamu harus berusaha gimana caramu bisa mengerti kajian ini gitu ya. Oke. Oke, seperti yang aku katakan, kalau ada orang menista, menuduh Al-Quran khususnya tentang surat Yusuf ini dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas, itu kamu kaget nggak? Coba, kamu kaget nggak? Jadi kalau aku memberikan arahan, kamu tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget, biasa saja. Karena apa? Al-Quran sudah mengatakan, surat Yusuf itu sudah menceritakan begini ya. Perhatikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf yang ketiga, surat 12 yang ketiga. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jelas kan bahwa berita Kanjeng Nabi Yusuf ini itu tidak diketahui oleh Kanjeng Nabi Muhammad.
Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa tahu? Karena diwahyukan kembali oleh Allah. Makanya aku bilang kan, kalau kerangka berpikirnya itu parsial, sulit untuk bisa mengerti apa yang aku jelaskan. Ya. Dinullah dan Kitabullah itu tidak parsial, semua dalam satu garis merah. Itu di bukuku kemarin itu yang benang merah agama samawi itu dijelaskan di situ. Dia tidak parsial. Masalahnya nanti terjadi parsial karena masing-masing bangga dengan apa yang sudah diterimanya, padahal maunya Allah itu bermigrasi. Gitu loh. Ya. Contohnya, bangsa Israel lewat Yahudi itu tidak mengakui menerima Kanjeng Nabi Isa, tentunya tidak mau dan tidak mengakui Injil. Gitu loh. Dan itu diulangi oleh Kristen ini yang metamorfose dari Nasrani. Dia tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad dan tidak mengakui Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan Kristen itu sebetulnya mengulangi yang cerita masa lalu saja. Kalau kita sebagai Islam tidak begitu. Semua itu kita akui dan semua itu kita terima. Gitu loh. Jadi beda. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Al-Quran itu mencontoh atau mencontek atau gimana, ya karena kerangka berpikir dia parsial. Sementara menurut kita, bagaimana mau dikatakan mencontoh? Ini bukan maunya Kanjeng Nabi, ini firman yang diwahyukan. Jadi cerita Kanjeng Nabi Yusuf itu awalnya pun Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Kenapa bisa tahu? Karena diwahyukan ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad seperti di surat 3 tadi. Dan ini adalah kisah yang paling baik. Itu loh. Yang mewahyukan ini ya yang mewahyukan Injil, ya yang mewahyukan Torah, yang mewahyukan Mushaf Abraham. Jadi bagaimana mau dikatakan mencontek atau apalah? Orang itu berdasarkan dari satu sumber yang sama dan otoritasnya itu dari otoritas yang punya kitab-kitab ini. Ya siapa? Ya Allah, karena ini Kitabullah. Gitu ya. Paham di sini ya? Oke, sekarang aku jelaskan ke surat yang 102, tepat di ayat yang sama. 102 di ayat yang sama. Demikian itu, maksudnya berita-berita tentang Kanjeng Nabi Yusuf ya. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib. Nah jelas, dikatakan berita gaib karena berapa ribu lamanya, berapa ribu tahun ke belakang itu. Sedangkan dari Kanjeng Nabi Muhammad ya ke Kanjeng Nabi Musa itu 600-an tahun dari Kanjeng Nabi Muhammad ke Kanjeng Nabi Isa itu 650-an tahun. Nanti dari mundur ke belakang lagi ke Kanjeng Nabi Musa itu 750 tahun. Berapa tahun itu? Itu sampai Kanjeng Nabi Musa. Lah ini ke belakang lagi sampai Kanjeng Nabi Yusuf. Ya. Bagaimana kok Nabi Muhammad bisa tahu? Ya karena Kanjeng Nabi Muhammad tahu itu diberitahu oleh yang Maha Tahu, oleh yang punya kitab-kitab ini. Makanya dikatakan demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Artinya tidak berada pada sisi mereka itu ya Kanjeng Nabi Yusuf dan keluarganya, nggak berada di situ, ya. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya dan mereka sedang mengatur tipu daya. Untuk apa? Untuk mencelakakan Kanjeng Nabi Yusuf. Tapi cerita itu bisa disampaikan dengan runut, dengan baik oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Karena itu diterima Kanjeng Nabi Muhammad dalam bentuk firman, wahyu. Makanya disebut berita gaib. Kenapa? Tidak tahu. Kanjeng Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Bayangkan jarak waktu yang
sedemikian panjang. Terus pertanyaannya, kok bisa tahu bagaimana? Ya karena diwahyukan kembali. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi semua ini wahyu, ya. Oke, sekarang yang 103. Dan sebagian besar manusia, nah lihat ini ya. Stressingnya di sini. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kalau ada orang mengkritik Al-Quran khususnya tentang surat Yusuf ini, sedangkan kamu itu ingin sebetulnya dia percaya, dia apa yang kamu sampaikan, beriman gitu ya. Tapi sebagian besar orang tidak mau. Jadi kalau ada orang menyerang dan kamu jelaskan orang tidak mau percaya, tidak mau mengingat, itu tidak ada masalah. Tugas kita hanya menyampaikan. Karena apa? Al-Quran sudah menggambarkan akan terjadi seperti itu. Dan sekarang terjadi kan? Ya. Sekarang terjadi. Jadi apa yang aku katakan tadi, surat Yusuf ayat ketiga, ayat 102, ayat 103 itu sudah menjelaskan bahwa satu saat nanti ada orang yang tidak mau menerima penjelasan meskipun engkau menjelaskannya. Karena tujuannya apa? Ya sekedar untuk menjadi sesuatu yang bisa dia serang itu apa? Bukan untuk sama-sama belajar mencari tahu. Motivasinya beda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, kalau ada yang seperti ini nih, ada anjing yang menyerang, itu biasa saja. Karena sudah diinformasikan seperti itu dalam Al-Quran. Ya, tidak perlu dirisaukan. Oke. Sekarang aku melanjutkan ini, ya. Kemarin aku sudah menjelaskan dirham, dinar, dan fulus. Fulus ini jangan disalahpahami ya. Konteks budaya itu tumbuh dan berkembang. Ini cerita awalnya, fulus itu mata uang dari tembaga. Tapi dalam konteks berikutnya, apalagi kekinian, ya tidak begitu. Artinya fulus itu menjadi sebuah diksi, sebuah kata untuk menyatakan uang. Ya uang kertas itu disebut fulus, gitu loh. Kalau ini kan aku menceritakan awal mulanya. Seperti teman-temanku yang masih keturunan Arab itu kalau ngomong, waduh, gimana ini? Kita sekarang semakin sulit mencari fulus, gitu. Ya, terus jangan dibayangkan fulus yang tembaga ini, tidak. Ini cerita awal mulanya seperti itu, tetapi dengan perkembangan konteks budaya, akhirnya semua yang dibilang fulus, dan fulus itu dipahami sebagai duit atau uang, gitu ya. Oke, dan itu bukan sesuatu yang menjadi topik utama ya. Ini aku hapus saja. Gini. Sekarang mumpung aku tahu ya, dinar. Jadi aku sudah jelaskan, dirham dan dinar itu masing-masing satu kali disebut dalam Al-Quran. Ya, mumpung aku ingat, karena kadang terlewat gitu loh. Kadang-kadang terlewat, sudah selesai shooting terlewat. Aku akan mendekonstruksi ya surat. Kamu buka surat ke-3 Ali Imran ya, ayatnya ke-75. Ini bermasalah ini. Ya, ini bermasalah. Ini kalau ustadz blow on aja nggak ngerti ini. Ya. Jadi jangan kamu kira ustadz itu ngerti semua, itu yang blow on juga itu karungan itu. Karena apa? Al-Quran itu diksi per diksi itu dia perhatikan sekali. Jadi kalau kita membaca terjemahan saja, ini kamu kalau baca terjemahan saja terus menjawab pertanyaan orang yang menyerang kamu tentang dirham, gak bisa.
Kalau kamu hanya berbekal terjemahan saja, kamu harus masuk ke diksi-diksi original teksnya. Dan original teksnya Al-Quran itu rinci sekali dia. Pilihan katanya itu loh, rinci sekali. Lah kalau diterjemahkan model gini ya mampus kamu, nggak bisa jelas no. Ini bermasalah ini. Contohnya begini, ya kamu baca coba di surat 3. Ini kita dekonstruksi lagi ini. Cuman kan karena tidak menjadi fokus utama, tapi dia akan menjadi komparasi pembanding. Kalau ini kemarin sudah selesai ya. Kamu baca di surat 3:75 ya. Surat 3:75. Aku juga heran bagaimana ustadz-ustadz itu katanya tiap hari baca Quran orang membeli, katanya menjual. Kan aduh repot. Ya. Ini 75 ini ya. Ini aku bacakan terjemahannya depan ya. Kamu perhatikan, buka Al-Qur'anmu. Di antara ahli kita pada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Yang perlu didekonstruksi kata 1 dinar. Kata satunya itu dari mana? Coba. Ini bermasalah karena kalau dia disebut 1 dinar, dia itu sudah bukan alat tukar lagi, sudah menjadi mata uang. Ya. Di sini disebut 1 dinar. Sekarang diksi 1 ada nggak? Coba kamu cek ke Arabiunnya, kan nggak ada. Ini, aduh, nggak tahu. Terjemahan ini terus saja tidak pernah dikritisi ya. Yaitu yang aku bilang tadi, ustadz-ustadz blow on itu ya banyak. Masa gitu aja nggak ngerti? Bahwa karena 1 dinar dan dinar itu beda. Kalau dia ada sudah menjadi satuan 1 dinar, nanti aku tunjukkan gambarnya, berarti dia sudah berbentuk mata uang. Tapi kalau hanya dinar, itu alat tukar. Aku sudah sampaikan kemarin, uang itu, mata uang itu alat tukar. Tapi alat tukar itu bukan hanya uang. Ya, barter itu bukan hanya uang saya. Kalau pakai uang sudah bukan barter lagi namanya. Nanti kita bisa jelas di sini dilihat, ya. Jadi terjemahan yang benar tuh gimana? Ini, perhatikan. Tidak ada 1 dinar itu. Ngawur itu. Nih, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan dinar. Gitu original teksnya, bukan 1 dinar, 1 dari Hong Kong apa. Jadi tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan dinar. Nah, karena beda dinar dengan 1 dinar beda. Ya, di sini dinar yang betul itu terjemahannya. Aku ulangi lagi. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan dinar kepadanya, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka tidak ada dosa bagi kami. Mereka berkata, ya, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jelas ya? Mempercayakan dinar bukan 1 dinar. Karena konsekuensi logisnya nanti ada antara dinar dan 1 dinar. Oke, mumpung ingat tadi aku. Sekarang kita ini sudah ya. Sekarang ini kita hapus saja ya. Mana penghapusnya ini?
karena fokus kita ke dirham ya. Tadi kan sudah jelas, dirham raw materialnya perak, bisa menjadi mata uang, bisa menjadi alat tukar, diadopsi oleh Islam dari Persia, etimologinya drachma. Dinar raw materialnya emas, bisa jadi alat tukar, bisa menjadi mata uang, diadopsi dari Romawi, etimologinya denarius. Ya, ini sudah kita hapus karena kita fokus ke dirham. Oke. Pertanyaanku begini, kalau ada orang menyerang kamu tentang khilafah, ya, padahal orang itu sendiri tidak tahu khilafah itu apa, maka tugas kamu yang pertama kali apa? Karena begini ya, banyak, jangankan orang-orang kafir, orang-orang Islam sendiri itu kadang-kadang tidak tahu. Seharusnya dia familiar. Kita ambil contoh khilafah, ya, khilafah. Apa khilafah itu? Itu jarang orang Islam sendiri tahu, apalagi orang-orang kafir. Ya. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu banyak idiom-idiom yang dia tidak perlu dijelaskan lagi, tetapi kita sebagai orang Islam harus tahu. Seperti ummi itu sebetulnya idiom, khilafah itu idiom, dirham itu juga idiom, nanti khalifah juga idiom. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang menyerang kamu ya dengan menggunakan diksi khilafah, sedangkan dia sendiri tidak tahu khilafah itu apa, maka tugas kamu pertama kali adalah menjelaskan khilafah itu apa. Atau tanya dulu dia, kamu ngerti nggak khilafah itu? Seperti orang ngomong dirham, kamu ngerti nggak dirham itu apa? Karena dia sudah masuk ke idiom, ya. Jadi tidak setiap orang yang dia mengusung sebuah problem, dia sendiri tahu problem itu, belum tentu. Dia hanya mengais-ngais di tempat kemudian dibawa ke sini. Itu ya banyak seperti itu. Seperti kemarin sudah aku jelaskan. Lah orang Kristen kok kitabnya sendiri nggak tahu bahwa Elohim itu sebuah diksi yang dia polisemi, tidak bermakna tunggal, dia bermakna ganda, bisa plural, bisa majestik, tidak selalu plural. Kok dibilang Elohim itu plural? Ya, yang majestiknya mau kemana? Kamu umpetin. Contohnya siapa? Musa di dalam Kejadian disebut bahwa engkau akan menjadi Elohim, bukan menjadi Eloh. Engkau akan menjadi Elohim bagi Fir'aun dan Harun menjadi nabimu. Musanya berapa? Tetap satu. Kenapa? Dia sudah aku ingatkan, kamu ngerti nggak sih kata Elohim? Dia nggak ngerti sebetulnya. Sama dengan yang ini, dirham. Dia ngerti nggak dirham itu apa? Maka seperti khilafah ya, kita harus jelaskan dulu kalau ada orang bertanya tentang khilafah. Ini kan sudah kita unggah ya. Makanya kalau ada kajian-kajian kemarin, apa itu khilafah bisa dilihat sana. Nanti ada khalifah. Khilafah itu amanatullah. Amanatullah atau amanah Allah. Itu khilafah, ya. Nanti khalifah itu hamilu amanatullah. Jadi kalau khilafah itu amanatullah, amanah. Ya. Kalau khalifah itu hamilu amanatullah. Jadi orang yang memegang amanah, ya, atau pengemban amanah. Amanah. Nah, ini sudah berupa idiom. Di Al-Qur'an itu ditulis khilafah gitu aja, khalifah gitu ya. Nanti kata khalifah ini juga bisa menjadi kalau khulafa seperti khulafatul rasyidin itu jamaknya. Bisa jadi Al-Qur'an juga menggunakan kata kholaib, itu jamaknya. Ya,
Ini singlenya Khalifa ini, ya. Nah, sekarang kalau ada orang ya menyerang kamu dengan kata khilafah, dia tanya dulu, lu ngerti kagak khilafah itu apa? Jangan-jangan dia nggak ngerti khilafah itu, hanya hasil copy paste sana bawa sini bawa sana gitu, ya. Paham ya? Begitu juga ketika ada orang mempermasalahkan tentang dirham. Dirham ini sudah menjadi idiom loh. Dirham. Dia ngerti nggak dirham ini apa? Gitu loh. Ya? Dia ngerti nggak? Dirham ini apa ini? Dia ngerti nggak? Makanya aku akan menjelaskan dirham, tetapi sebelum menjelaskan dirham, aku akan menjelaskan dulu sikal. Karena banyak yang salah paham sikal. Apa sih sikal ini? Nanti kita bisa lihat di Le. Ini tolong tunjukkan Le. Jadi sikal ini istilah dari Bible ya. Makanya aku cari referensinya di Bible juga. Jadi begini, sikal itu ukuran timbangan sebesar 11,4 gram. Biasanya dipakai untuk ukuran jumlah uang. Contohnya ada di Keluaran 30:13 ketika mau mau upacara kudus itu ya. Jadi sikal itu adalah timbangan sebesar 11,4 gram dipakai untuk ukuran jumlah uang, mengukur uang. Ini tunjukkan ya. Kamus Alkitab. Sikal. Udah? Oke, ya. Jadi jangan salah paham. Ini kalau salah paham miring lagi kamu, ya. Sikal ini adalah 11,4 gram tadi ya. Beratnya. Ini bukan alat tukar. Tapi untuk menghitung satuan alat tukar yang itu dirham atau perak. Paham? Jadi ini timbangan atau ukuran berat, satuannya berat 1 sikal. Itu untuk menimbang alat tukar. Jadi ini bukan alat tukar. Dan ini diimport orang-orang Israel dari Mesir. Seperti batu kemarin yang aku sudah tunjukkan itu. Itu 1 sikal. Artinya peradaban Mesir itu sudah tidak asing dengan dirham. Ya. Mumpung aku ingat ini ya. Era-era purba itu power apa ya? Super powernya itu ada 3. Kalau sekarang kan tunggal, setelah Uni Soviet runtuh kan tinggal Amerika. Kalau dulu super powernya itu ada 3. Ada Yunani, ada Romawi, ada Persia. Persia itu super power. Nanti bisa kita lihat ya, bagaimana dirham itu zaman Abraham itu dia mundur lagi tuh Abraham sebelum Yusuf. Berapa lama lagi itu? Itu dirham sudah dipakai. Berarti kan pengaruhnya Persia itu sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dia termasuk 3 superpower era dulu. Makanya kalau sekarang Iran itu jagoan, ya kita tidak kaget karena masa lalunya seperti itu. Ya, itu negara Barat Tengah itu kalau diadu sama Iran tuh mampus semua itu. Mau Israel tak? Diadu sama Iran tuh perang mampus semua. Cuman masalahnya sekarang kalau perang kan itu bawa gandengan. Mesti nanti ini di backing ini di backing ini. Cuma kalau orang Jawa bilang lek-lekan, ya lek-lekan itu tidak usah bawa teman, berhadapan. Jangankan Arab Saudi, Israel itu digulung itu sama Iran. Semua negara Barat Tengah itu tidak ada yang sekuat Iran dalam hal militer. Jadi kalau kita lihat masa lalunya bangsa Parsi seperti itu ya kita tidak kaget gitu. Ya, ini sekedar intermezzo ya.
Sikal sudah aku jelaskan, ya. Jadi sikal ini bukan alat tukar, tapi untuk menimbang alat tukar. Kenapa kok dirhamnya ditimbang? Karena dia masih berupa alat tukar, belum mata uang. Gitu loh. Jelas ya? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sekarang aku jelaskan dirham. Supaya orang tahu apa itu dirham. Ya. Apa itu dirham? Ya. Sebelum ke sana, aku ke sini dulu. Ya. Aku akan menjelaskan jangan dirham dulu. Jadi supaya kalian tahu, aku mengambil sebuah analogi darah. Ya. Darah. Ya. Darah ini itu hati-hati dalam memaknainya, ya. Darah, ya. Karena dia bisa bermakna isim zat dan isim makna. Kalau isim zat, darah itu cairan dalam tubuh yang merah itu. Darah merah ya, bukan darah putih, aku bilang ini supaya gampang ya. Cairan dalam tubuh yang merah, karena kita bicara darah merah putih-putih. Ya. Tapi dia ketika dia masuk isim makna, dia artinya keturunan. Satu darah. Aku, anakku, nanti cucuku, nanti cicitku, terus bapakku, mbahku, itu satu darah. Keturunan. Paham ya? Setara isim makna, setara isim zat, dia cairan dalam tubuh ya, darah-darah itu. Oke, hapus. Sekarang yang gampang lagi apa? Begadang. Nah, ini begadang. Ya. Begadang juga begitu, ya. Dia bisa menjadi isim zat, dia bisa menjadi isim makna. Kalau dia menjadi isim zat, itu adalah budaya sosial. Kalau dia menjadi isim makna, dia menjadi lagu begadang. Ya. Lagu begadang ini kapan dikarang oleh Raja Dangdut? Aku waktu itu masih belum ke tanah Jawa. Ini tahun, tolong dikoreksi, kisaran tahun 1970-an, 75 lah ya. Sedangkan ini pertanyaannya, sebelum tahun 75 ada nggak aktivitas begadang? Ya. Aku ini bertahap menjelaskannya supaya kalian mudah paham. Pertanyaanku, sebelum tahun 75 ada nggak aktivitas begadang? Tentunya ada. Karena lagu itu dikarang dengan mengambil apa yang ada dalam kehidupan sosial. Jadi jangan kamu kira sebelum tahun 75 begadang itu tidak ada. Begadang itu kalau orang Jawa bilang melean atau lek-lean di malam hari, itu begadang. Ya. Paham di sini ya? Jadi begadang sebagai isim makna, sebagai lagu itu tahun 1975. Tapi begadang sebagai isim zat, sebagai budaya sosial itu sudah ada sejak dahulu kala. Gitu loh ya. Jadi kalau ada orang membicarakan begadang sebelum tahun 75, berarti dia berbicara sebagai ini. Jangan kamu salahkan. Oh, orang begadang tahun ada 75. Ya bener, lagunya tahun 75. Tapi pertanyaannya, apakah sebelum tahun 1975 begadang itu tidak ada? Pelan-pelan. Ini noise banyak ya, mohon dimaklumi lah ya. Adanya begini bisanya. Aku sudah pilih waktu, biasanya hari gini sudah pada istirahat, tapi ya ya sudahlah, apa bisanya kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu nanti ada rezeki dari langit, bisa bikin rumah, bisa bikin studio kedap suara. Jadi begitu ada inspirasi masuk studio rekaman. Begitu ada inspirasi masuk studio rekaman. Kalau sekarang tidak bisa.
aku harus pilih waktu kapan tenang. Nah, ini sudah pilih waktu ternyata masih nggak tenang, jadi mohon dimaklumi. Oke ya, ini begadang seperti ini ya. Sekarang dirham. 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 Ya. Dirham. Juga begitu dirham. Ya. Dirham itu begitu. Dia sebagai isim zat, aku pakai istilah ini supaya enak, supaya gampang kalian memahaminya. Ini apa? Ya perak itu. Perak. Sebagai isim makna mata uang. Ini juga nggak sembarang mata uang. Mata uang, raw materialnya perak. Gitu loh, ya. Karena kalau nggak dijelaskan perak, nanti dinar itu seperti yang sudah dijelaskan mata uang juga, tapi bahan raw materialnya bukan perak, emas. Nih, ya. Pahami dulu di sini. Ini sebagai idiom, dirham ini dia ada dua kemungkinan. Dia bisa sebagai isim zat, ya maksudnya perak itu. Jadi ini kalau diterjemahkan, dikeluarkan dari idiomnya, ya perak. Tapi dia bisa juga isi makna sebagai mata uang. Paham di sini? Nah, masalahnya ini nanti aku katakan, kapan dirham ini menjadi mata uang? Nanti hubungannya dengan waktu ini. Masalahnya ketika dirham ini belum jadi mata uang, itu dirham itu ada nggak? Perak itu ada nggak? Gitu. Seperti tadi, apakah sebelum ada lagu begadang, apakah begadang itu tidak ada aktivitas begadang? Sama dengan di sini, ya. Ketika dia belum jadi mata uang, ya, perak itu sudah ada atau tidak ada? Dia sudah ada, tetapi di sini disebut mata uang, di sini disebut alat tukar. Alat benar. Alat tukar. Ya. Aku sudah jelaskan ya. Mata uang pasti alat tukar. Alat tukar belum tentu uang. Kalau ini pembayaran, ya, ini barter ya. Nanti kita lihat bagaimana keluarga Kanjeng Nabi Yusuf yang itu datang dari Palestina, dari ketika di sana paceklik, ya, dia membawa barang-barang untuk dibarter dengan menemui Kanjeng Nabi Yusuf yang dia tidak tahu kalau itu saudaranya, itu dibarter dengan gandum. Nanti kita lihat ayatnya. Artinya apa? Pada era itu sistemnya tuh masih barter, belum menggunakan perak sebagai mata uang. Kalau kamu cerdas, sebetulnya penjelasanku di sini itu sudah kamu pahami kemana ujungnya cerita ini yang dikisahkan dengan begitu indah oleh Allah melalui wahyu yang difirmankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Iya kan? Makanya, ya, orang itu biasanya comot sana comot sini, padahal nggak tahu masalahnya, dibawa ke tempat lain, seolah-olah dia mau menunjukkan pinternya, padahal yang nampak bukan pinternya. Ya, dia nggak tahu idiom dirham itu apa. Makanya aku jelaskan sekarang. Dirham itu secara isim dia bisa menjadi perak, berarti dia menjadi alat tukar. Bisa menjadi isi makna mata uang, ya. Dia menjadi mata uang, ya. Bahan bakunya apa? Perak. Jadi kalau di sini alat tukar, di sini mata uang. Di sini harus ada kekuatan hukum. Di sini asasnya sama-sama setuju. Rela sama rela. Beda. Di sini asas hukumnya kekuasaan, nanti ada kekuatan hukum. Kalau pemerintahan kita Indonesia itu lewat BI. Kalau di sini
suka sama suka, setuju sama setuju, kesetujuan kedua pihak, maka mereka barter. Paham di sini? Ya, paham ya? Tetapi ketika dia belum menjadi mata uang, perak itu sudah menjadi alat tukar. Makanya diukur pakai sikal. Ya, dia sudah berupa kepingan tapi dia belum. Makanya tidak disebut. Makanya tadi aku dekonstruksi surat 375 Ali Imran itu karena terjemahannya itu membahayakan. Dia bilang 1 dinar. Kalau sudah disebut 1 dinar, itu dia sudah menjadi mata uang. Tapi kan original teksnya tidak berbicara 1 dinar karena tidak ada diksi 1 di situ. Yang betul apa? Dinar. Menyerahkan dinar, bukan menyerahkan 1 dinar. Ya, makanya berusaha, aku pesan sama kalian, ngajilah kalian. Ngaji, nggak usah banyak-banyak, 1 lembar 1 malam, tapi dipahami supaya kalau ada yang tanya, kamu bisa mempertanggungjawabkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran ini hebat loh. Tapi kalau kamu nggak mampu karena kamu tidak mau mempelajari Al-Quran, ya kehebatannya menjadi tidak bisa kamu sampaikan kepada orang lain. Kalau kamu ngaji aja nggak mau, dan kamu jangan terlalu mempercayakan kepada ustadz yang blow on itu juga banyak. Ya, seperti ini, itu topik pembicaraannya membeli, kok dia bilang menjual? Karena sudah terkontaminasi Bible. Gitu. Makanya kalau kita tahu sendiri, itu kita nggak bisa dibodoh-bodohi oleh penerjemah. Nah. Oke, sekarang kembali ke sini. Sudah jelas ya, dirham ketika dia isim jad, dia ya perak itu, dirham itu. Ya, apa fungsinya? Alat tukar. Tapi pada waktu tertentu, nanti tahun berapa kita lihat, dia juga bisa menjadi mata uang. Ya, bisa menjadi mata uang, tapi bahannya perak. Nanti kalau bahannya emas sudah dinar dia. Ya, di sini jelas ya. Udah berapa lama Le? Berapa? 42. Waduh. Bapak agak kebut sedikit lah ya. Semoga bisa kita selesaikan ya. Bisa kita selesaikan. Ini. Sorry masih terbatuk-batuk ini ya. Masih. Oke. Ini aku ulangi lagi agar aku review lagi untuk mengingat ya. Jadi perbedaan antara dinar dan dirham ya. Dinar adalah kepingan logam ya, kepingan logam dibuat dari raw material emas, dan itu diadopsi oleh Islam dari Romawi ya. Seperti aku sudah jelaskan tadi, dirham adalah kepingan perak ya. Sorry, yang raw materialnya ya perak, diadopsi dari Persia ya. Tadi sudah aku jelaskan ya. Sekarang perbedaan. Apa sih perbedaannya alat transaksi dan mata uang? Dia kan bisa menjadi alat transaksi, ini alat tukar, ini alat dan mata uang. Sekarang apa bedanya? Nah, ini apa sih bedanya? Alat transaksi ya, atau alat tukar ya, transaksi. Dan apa bedanya mata uang? Ini kalian harus tahu. Seperti kemarin, apa bedanya nilai dengan harga? Itu kamu harus tahu. Kalau kamu ngajimu goblok wae ya nggak tahu kamu. Ngaji itu juga butuh kecerdasan. Dan kalau kamu cerdas, gurumu blow on ya nggak bisa juga. Harus dua-duanya. Kamu expand dirimu, men-trigger dirimu untuk cerdas, dan kamu cari ustadz yang cerdas juga. Kalau yang ustadz bolak-balik adab menuntut ilmu tinggalan itu. Adab itu loh, nggak usah tahu agama, orang tahu adab. Ya,
Orang itu loh, makanya aku bilang orang ateis itu loh tahu adab, padahal dia tidak punya agama. Jadi jangan ngaji sudah berpuluh tahun, usia sudah mau masuki masa-masa pertengahan kok masih ngajinya itu materinya adab menuntut ilmu. Kapan majunya? Kapan Islam itu bisa ya'lu wala yu'la? Kalau generasinya aja ngajinya dari itu ke itu aja. Adab menuntut ilmu tuh kita pelajari ketika kita masih SD, SMP, SMA aja itu harusnya sudah ditinggalkan. Pertarungannya yang kita hadapi ini pertarungan apa ya? Gospel fikr. Gospel fikr itu perang peradaban. Jadi wawasan harus luas. Nah, kalau ngajinya dari dulu ada penuntut ilmu. Sekarang juga ada penuntut ilmu. Lah romo opo? Ya. Tapi salah satu syarat yang harus kamu penuhi, kamu harus rajin baca Al-Qur'an. 1 malam 1 lembar. Itu syarat. Kalau kamu nggak mau baca Al-Qur'an, ya goblokmu nggak iso. Nggak iso kon cerdas nggak iso, mesti tetap goblok kon. Kalau kamu nggak mau ngaji Al-Qur'an. Ya. Sudahlah kamu nggak mau kasih alasan apa aja ke aku. Kalau kamu nggak mau ngaji, baca Al-Qur'an dengan pemahaman yang diusahakan, ngerti maksudnya, goblokmu nggak hilang-hilang. Jadi kita nggak bisa memberikan cek kosong kepada ustadz-ustadz kita, orang dia juga bisa salah. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Apa itu alat transaksi? Alat transaksi itu alat pembayaran berupa barang. Ya. Jadi dia sistemnya barter. Ya. Asas legalnya kesepakatan bersama. Aku punya kerbau, dia punya tanah. Tanahnya 1 hektar, kerbauku 100 ekor, kita sepakat jadi. Tidak ada kekuatan hukum yang bisa melarang orang itu, mereka mau sama mau dan barang-barang mereka sendiri. Itu namanya alat transaksi. Itu ya. Sorry. Minum dulu. Semoga kalian sehat dan aku terima kasih didoakan sehat ya, meskipun batuknya nggak hilang-hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa mata uang? Ya. Mata uang itu alat pembayaran ya berupa uang, berarti dia non barter. Ya, asas legalnya hukum positif. Dia harus ada dalam otoritatif penguasa. Kalau seperti kita BI, ya, paham di sini ya, antara transaksi, ya, alat transaksi dan mata uang. Karena dirham nanti itu mengalami 2 periode ini. Periode awalnya dia menjadi alat transaksi, bukan mata uang dulu. Gitu loh, ya. Ya, semoga kalau terlalu sulit penjelasanku kamu ulang-ulang lah ya. Semoga kamu pintar, kamu cerdas gitu. Kalau kamu cerdas kan aku juga ikut senang, ikut bangga kamu bisa menjelaskan ke orang lain. Masalah orang lain mau terima mau enggak itu bukan urusanmu, yang penting jelaskan kalau ada yang minta penjelasan. Tapi kalau yang ada tujuannya cuman mau menang-menangan wae, ya itu terserah kamu apa kamu jelaskan atau tidak gitu ya. Tapi kalau ada orang yang memang sungguh-sungguh mencari penjelasan, kamu wajib menjelaskan. Tapi kalau ada orang yang hanya untuk menyerang kamu, itu pilihan di kamu. Apa kamu jelaskan apa tidak. Karena yo kuwi mau nek wis anjing kuwi kan melet terus. Ya, sulit gitu. Dan Al-Qur'an sudah aku jelaskan tadi ya di awalnya tentang surat Yusuf tadi ya. Jadi kalau ada yang ngomong katakanlah berpandangan negatif terhadap surat Yusuf, Al-Qur'an sudah menginformasikan ya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Itu ada di surat Yusuf 103 yang aku baca tadi. Jadi tidak usah kaget gitu ya. Makanya teman-teman yang suka menyerang itu kalaupun nggak dapat jawaban itu bukan berarti tidak bisa. Apa sulitnya? Karena Al-Quran dan Islam itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Selama kita mau belajar, kita bisa menjelaskannya. Tapi kalau kamu tidak mau ngaji Al-Quran, ya kon goblok.
Ya apa kan katanya jelas no. Ya. Al-Quran ini canggih. Tapi kan dia kalau dibiarin aja nggak dikaji ya, bagaimana kamu bisa menjelaskan kecanggihannya? Oke? Dari dua penjelasan tadi ya, alat transaksi dan mata uang, makanya kamu tidak akan pernah mendengar alat transaksi palsu. Itu jarang kamu dengar. Karena alat transaksi palsu itu dia masuk ke isim zat, dia ke otentiknya. Tapi kalau uang itu kamu sering mendengar ada uang palsu. Karena dia produk pabrikan, seperti ini produk pabrikan. Ya. Makanya ada uang palsu. Kalau alat transaksi palsu kok belum pernah dengar. Ya. Oke. Ya, itu bedanya ya. Nah, sekarang aku akan memperlihatkan kamu seperti ini. Pada awalnya sih ya, dirham itu atau dirham itu ya menjadi mata uang itu pada abad ke-7 akhir ya. Dia menjadi mata uang Islam dengan penguasa dan ayat agama itu ya, ada ayat-ayat agama seperti alhamdulillah, terus penguasanya sultannya pada saat itu siapa. Itu dirham menjadi mata uang itu pada akhir abad ke-7 ya, itu baru menjadi mata uang. Cuman di sini satu abad kan 100 tahun, kurang menuki, kita cari informasi lain ya. Di sini jadi begini, itulah kehebatan Kanjeng Nabi ya. Untuk menulis surat aja Kanjeng Nabi punya beberapa asisten yang aku pernah jelaskan dulu. Surat untuk mendakwahkan kepada orang kafir sendiri yang menulis. Surat untuk bernegosiasi, membuat perjanjian sendiri yang menulis. Surat untuk ditujukan kepada raja-raja sendiri yang menulis. Jadi Kanjeng Nabi itu kelebihannya dia bisa menempatkan orang sesuai keahliannya. Makanya jangan kaget kalau Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu kalau tidak dipegang ahlinya hancur. Itu naturali itu. Ya, sebetulnya tanpa hadis pun mesti begitu secara natural. Apalagi ini ada hadisnya, alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah mengatakan sesuatu yang bukan ahlinya terus dia megang hancur. Dalam konteks apapun. Kan nggak mungkin tukang bakso disuruh ngelas. Logika sederhananya kan begitu. Ya. Tukang ngelas itu ya disuruh ngelas, ahlinya ngelas. Tukang bakso ya bikin bakso. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu punya ahli-ahli. Nah, sahabat Kanjeng Nabi yang ahli tempa emas dan perak itu namanya Arkom bin Abi Arkom. Ya. Ternyata itu juga usulan datangnya dari sahabat Umar. Ya. Memerintahkan agar dirham dan dinar pada masa itu diberi tulisan hamdalah ya dan Muhammad Rasulullah. Jadi keistimewaan sahabat Umar ini memang bukan main ya. Jadi yang mengusulkan itu sahabat Umar tentang pencetakan mata uang dalam perspektif Islam ya. Sekarang kita berbicara dinar. Adapun dinar pertama milik pemerintahan Islam itu ternyata baru lahir ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Tepatnya kapan? Tepatnya sekitar 50 tahun pasca wafatnya Kanjeng Nabi. Ya. Berarti ketika ini diturunkan ya, dinar itu berupa mata uang atau berupa alat transaksi. Harus cerdas kamu. Ya. Karena ternyata sejarah mengatakan
dinar itu baru dibentuk menjadi mata uang itu di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tepatnya sekitar 50 tahun pasca wafatnya Kanjeng Nabi. Berarti ini sudah selesai turun. Ya. Artinya ketika ada dirham, ada dinar, di sini itu tidak bisa dipahami sebagai mata uang. Kan memang di ayat ini tidak menyatakan sebagai mata uang. Mana di sini ada diksi mengatakan dinar itu sebagai mata uang? Tunjukkan. Kan nggak ada. Makanya aku bilang, subhanallah, Al-Quran itu diksi per diksinya itu diperhatikan jeli sekali. Jadi sewaktu-waktu ada yang menggugat, dia sudah siap menjawab. Makanya tadi dinar itu aku kritik, karena kalau sudah 1 dinar, dia sudah berupa mata uang. Bagaimana berupa mata uang orang dinar itu setelah Kanjeng Nabi wafat 50 tahun baru dibikin mata uang kok? Kan jadinya anakronisme, mundur. Itulah yang aku maksud kemarin. Jadi tidak mungkin di sini mengatakan dinar dan dirham itu sebagai mata uang, tapi sebagai alat transaksi atau alat tukar. Itu loh. Ya. Paham di sini? Sekarang kita lihat hebatnya Persia. Ya, pengaruhnya ternyata mulai zaman kenabian Nabi Ibrahim ya, sudah ada perak ya. Jadi begini. Kejadian 23:15. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Perhatikan, aku sudah jelaskan sikal. Jadi perak itu dia belum berupa mata uang, maka untuk menentukan satuannya berat. Disebut apa? Sikal. Yang beratnya tadi 11,4 gram ya, kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Belum berupa mata uang, tapi sudah menjadi alat transaksi. Iya. Kemudian Kejadian 23:16. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka lihat ini, maka ditimbangnyalah perak itu untuk Efron. Jadi kan kalau di orang Jawa itu kalau bilang orang kaya begini, oh nek niku nek tuku apa-apa ku duitnya nggak dihitung, dia apa ditimbang. Itu ternyata bukan hanya sekedar ucapan. Kalau kita lihat Bible Perjanjian Lama, dulu memang uang itu ditimbang. Gitu loh, ya. Karena belum ada satuannya, maka ditimbang beratnya perak itu berapa. Terus ada lagi istilah begini, set. Kalian tahu set ya, bahasa Jawa bilangnya tuh set. Set itu ulat. Ya, dulu ada bilang begini, orang Jawa bilang, "Oh, nek iku duitnya akeh sampai ono sete." Ternyata itu juga bukan hanya sekedar omongan. Karena apa? Orang dulu itu belum mengenal sistem perbankan seperti sekarang. Jadi kalau nyimpen duit, sodagar-sodagar itu di dalam besek. Besek itu segi 4, ada tutupnya, terbuat dari bambu. Uang itu disimpan di besek. Gitu loh. Nah, kalau dia uang-uangnya itu, nanti kan ini alat tukar ada 2 ini, ada yang logam, ada yang kertas. Kalau yang kertas itu bisa ada ulernya. Aku dulu tanya, loh gimana ya bisa ada ulernya? Dari keringat ternyata, aku pernah dijelaskan. Jadi ketika uang tuh dipegang, di situ bibit-bibit yang lalat itu telurnya masuk dan dia ada setnya. Ya. Oke, itu kalau orang Jawa ya, orang Jawa ini memang banyak istilah ya. Oke, itu ya tentang. Sekarang kita cari tahu tentang Romawi ya. Ternyata di zaman Kaisar Romawi itu dipimpin oleh Julius Caesar, itu telah memperkenalkan dan menggunakan mata uang emas dan perak sebagai alat transaksi sekitar tahun 46 sebelum Masehi.
Jadi menjadi mata uang itu baru 46 sebelum Masehi. Jadi 46 tahun, kalau Kanjeng Nabi Isa kita hitung 1 Masehi, ya 46 tahun sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Isa. Baru itu Julius Caesar bikin mata uang. Ya. Kalau di sini dikatakan emas dan perak sekalian dia bikin ya. Oke. Sekarang di Kejadian 24:22 yang nanti akan aku sandingkan dengan ini. Ya. Perhatikan. Jadi Quran surat Yusuf 12:22 itu diterjemahkan dengan perspektif Bible. Makanya yang seharusnya membeli jadi menjual, karena Bible ini yang menjadi pembicaraan itu yang menjual. Begini ya. Berapa ini? 23:16 ya. 23:16 sudah. 24:22, Kejadian 24:22. Bukan. Sorry. Di Kejadian 37:28. Aku tulis saja di sini ya. Saya gampang ya. Kejadian 37:28. Ya. 28. Ya. Begini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual. Nah, kan dijual kan? Di sini terjemahnya ikut-ikut dijual karena terpengaruh ini penerjemahnya. Padahal dibeli. Yang kemarin sudah aku dekonstruksikan. Ya. Oke, aku baca ulang. Berapa tadi? 37:28 ya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ingat ya, 20 sikal perak. Jadi peraknya itu belum bentuk mata uang, ditimbang pakai sikal satuannya. Ngerti di sini? Ya. Sekarang coba kita bandingkan ya dengan Kejadian 20:16. Ini karena terjadi katakanlah sebuah hampir kecelakaan gitulah ya antara Bapak Abraham dengan Abimelek ya. Sebentar, aku lihat dulu Kejadian 20:16. Kamu buka Injilmu, Kejadian 20:16. Tentang Abraham dan Abimelek. 20, betul, Abraham dan Abimelek. Jadi begini. Aku kan sudah bilang orang-orang Babylon tuh cantik-cantik. Jadi Bunda Sarah ini cantik dan Abimelek terpesona, dan Bapak Abraham takut dibunuh, maka dia ngomong itu bukan istrinya tapi adiknya, maka diambillah Sarah ini ya atas perintah Abimelek. Nah, ketika malam Abimelek diingatkan lewat mimpi oleh Allah, jangan kamu ganggu, itu istri orang gitu loh, kamu bisa mati kamu kalau ganggu, itu istrinya Nabi gitu. Akhirnya Abimelek panggil itu Abraham, bagaimana ini kamu bilang adikmu ternyata istrimu gitu. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim bilang, iya karena saya takut dibunuh kalau aku bilang dia istriku. Aku tidak tahu di sini ternyata ada orang yang takut kepada Allah. Itu akhirnya sebagai bukti bahwa Ibunda Sarah itu masih bersih, ini dituangkan dalam Kejadian 20:16. Ya, begini. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Perhatikan, 1000 sikal perak kan ditimbang, karena perak belum bentuk mata uang. Kalau sudah bentuk mata uang ya
1 perak, 2 perak, 3 perak, 1000 perak. Jadi kalau kami di Sumatera itu bilang limper itu 5 perak. Ya. Jadi kalau di Sumatera itu biasa bilang kalau nggak punya duit itu tolong kan beli rokok. Beli rokok apa? Seperak pun aku tak punya. Itu berarti dia nggak serupiah pun nggak. Seperak pun aku tak punya. Gitu. Kami karena ada pengaruh Batak Melayu gitu ya. Ya begitu bahasanya. Kalau sana bilang perak ya. Oke, aku ulangi. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Perhatikan, 1000 sikal. Itulah bukti kesucianmu. Maksudnya bukti Bunda Sarah itu masih suci. Ya. Bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Dihargai berapa? Ibunda Sarah? 1000 sikal perak. Sekarang pertanyaanku, dihargai berapa Kanjeng Nabi Yusuf? Cuman 20 sikal perak. Coba. Maka kalau di Al-Quran dikatakan dengan harga yang rendah, bayangkan ini, 10 sikal itu seberapa? Bayangkan bandingkan dengan Ibunda Sarah, Sarah, itu 1000 sikal. Jadi 1000 dibanding 20 kan jauh banget itu. 20 sikal. Orang yang gantengnya seperti itu ya dijual cuman 20 sikal. Bumi langit. Kalau dibandingkan Ibunda Sarah berapa? 1000 sikal. Itu menunjukkan ya bahwa memang dijual dengan harga yang rendah. Ya, ini hanya sebagai pembanding aja ya, dan sebagai bukti bahwa ternyata perak sebagai alat transaksi itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak Abraham ya. Oke. Nah, ini kan kemarin sudah aku jelaskan ya. Ini kamu bisa cari di ini. Lihat sudah jelas ini. Nah, ini tentang saikal ya, itu diimpor dari Mesir. Artinya orang Mesir ya tentunya sudah terbiasa dengan perak. Karena orang Israel sendiri mengimpor saikal itu dari Mesir. Ya. Sebentar aku lihat dulu semoga sudah ya. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Sekarang kita baca surat Kejadian. Aku sekarang mengkomparasi. Sudah tahu kan transaksi mata uang, kapan dia jadi alat transaksi, kapan dia jadi mata uang. Ini jadi mata uang itu dalam perspektif Islam jauh setelah 50 tahun Kanjeng Nabi wafat. Jadi tidak mungkin di sini dirham dan dinar dipahami sebagai mata uang. Tidak mungkin. Aku sudah jelaskan tadi ya. Sekarang ini kita hapus ya. Sudah selesai lah. Kita hapus. Aku akan mengkomparasi antara ya Quran surat Yusuf 12:2 dengan gini ya. Kejadian 37:28 ya. Ini kita komparasi supaya clear ya. Kita komparasi. Tapi sebelum ini alhamdulillah Allah mengingatkan aku, ada yang belum aku jelaskan ke kamu. Contohnya ini seperti ini supaya kamu ngerti ya. Karena gambar itu sejuta makna ya. Dan gambar itu juga sejuta kata. Nah, ini loh ya. Ini sudah bentuk mata uang, maka dia disebut 1 dinar, 1 dirham. Tunjukkan pegang. Itu sudah bentuk mata uang. Ya. Dan itu karena dia berbentuk mata uang, ada kekuasaan yang bermain di sana. Ya. Jelas kan?
Kalau dinar itu yang seperti emas itu, karena bahan raw materialnya memang emas. Yang satunya putih perak karena bahan raw materialnya memang perak. Yang satu disebut dinar, yang satu disebut dirham. Yang ini sama-sama 1 dinar, sama-sama 1 dirham. Makanya aku kritik tadi terjemahan itu, kok dibilang 1 dinar. Orang kata 1 di surat Ali Imran 75 nggak ada kok ditambahi, kan jadi kacau itu. Ya. Jadi kalau sudah ada kata 1 dirham atau 1 dinar, dia sudah berubah mata uang. Nah, ini lagi. Ya. Nah, ini contohnya. Dia sudah ada ini dari Malaysia, karena Malaysia itu kan negaranya federasi ya. Jadi setiap negara bagian itu punya meskipun ada undang-undang yang berlaku secara umum, dia hampir seperti Amerika ya, federasi, ada kekuasaan otonomi. Nah, ini mata uang ini Sultan Haji Huzrin Hot, Kesultanan Bintan Darul Masur. Nah, ini dari wilayah Bintan ini ya. Federasinya negara Malaysia. Di sini nama sultannya disebut. Kalau usulan dari sahabat Umar tadi kan ditulis Hamdalah sama Muhammad Rasulullah gitu. Kan jadi gitu. Kalau dia sudah berbicara sebagai mata uang, dia akan berhubungan dengan kekuasaan. Contohnya ini. Nampak nih? Sudah? Nah. Untung aku ingat, hampir terlupa ini tadi ya. Oke, coba aku lihat lagi. Sudah. Sudah ya. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Jadi begini. Yang bilang di Quran Yusuf 12:20 bahwa dirham itu mata uang siapa? Coba tunjukkan sama aku ayatnya. Ayo tunjukkan. Tunjukkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Lihat ini. Terjemahannya. Mereka, orang Mesir maksudnya, membelinya. Yusuf maksudnya, dengan harga rendah. Dalam beberapa dirham yang terbatas. Dan mereka bermurah hati kepadanya. Beberapa dirham. Ada yang mengatakan mata uang di situ? Coba. Berapa dirham? Ada mata uang di situ? Kan mulut anjing saja yang mengatakan bahwa di sini dirham mata uang. Nggak ada satupun kata mata uang di sini masuk ke dalam bahasa Arabiunnya. Tidak ada menunjukkan mata uang. Wasyarouhu bisamanim baksin darohima makdudah wa kanu fihi minazahidin. Tidak ada mata uang. Maka kalau aku terjemahkan, mereka orang Mesir membelinya, Yusuf maksudnya, dengan harga rendah dalam beberapa dirham yang terbatas dan mereka bermurah hati kepadanya. Harga rendah sudah aku tunjukkan tadi perbandingannya ya. Bagaimana Kanjeng Nabi Yusuf hanya dijual 20 sikal perak. Sedangkan Ibunda Sarah saja, ya Sarah itu sebagai bukti kesuciannya dihargai 1000 sikal perak. Jadi 2000 1000 bumi langit. Jadi memang rendah sekali dijual. Ya, dengan beberapa dirham. Pertanyaan yang pertama, ada di sini mengatakan dirham mata uang? Jadi yang aku bilang kemarin, ya, anjing ini tidak tahu. Ini idiom, dirham ini idiom. Sehingga di sini dia tidak berfungsi sebagai mata uang, tapi sebagai alat transaksi, alat tukar. Itu loh. Dan Al-Quran memang tidak mengatakan dirham sebagai mata uang. Nanti aku tunjukkan di mana alat tukar itu
digunakan ya, supaya kamu tahu ya. Sebentar, ayatnya nanti aku lihat ya. Barternya nanti aku tunjukkan ya. Jadi di sini diksinya beberapa dirham ya. Oke, sementara di Kejadian 328 itu begini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, 20 sikal perak. Kenapa ditimbang pakai sikal? Karena perak masih sebagai alat transaksional, belum mata uang. Seberapa sikal? 20. Aku sudah hitung itu ya. Nanti kalau kamu hitung sendiri ya. Mana tadi? Aku sudah hitung itu. Jadi gini, ukuran timbangan sebesar 11,4 gram itu 1 sikal. Di sini tadi sudah aku jelaskan. Ya, 1 sikal ya, 11,4 gram. Jadi alat tukar itu kalau Yusuf itu kita gramkan, dia hanya dihargai cuman 20 dikali 11,4 gram. Jadi hanya dihargai 228 gram perak. Kan rendah sekali. Ya, kalau kita konversikan. Rendah sekali gitu. Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Perhatikan, ini harus cerdas ini. Kalau nggak cerdas kamu ya blow on saja. Ini sebetulnya bukan jadi permasalahan kita, ya. 20. Ya, beberapa. Ya. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan secara kuantitatif. Nampak ini deh. Kuantitatif 20. Jadi sudah terikat ya, kuantitatif itu mengikat 20 sikal perak. Sementara beberapa ini dinyatakan sebagai dalam perspektif kualitatif. Ya. Jadi kualitatif itu banyak, sedikit, sedang, beberapa. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu dia sudah menunjukkan angka-angka. 1000 sikal ya. Casnya ini masukkan, sudah habis. 1000 sikal, 20 sikal, itu sudah kuantitatif. Jelas ya? Tapi ini kan tidak kita bicarakan. Ya. Sekarang sikal juga itu ya sudah tahu, berkali-kali sudah aku jelaskan. Sini. Taruh ke depan ya. Sikal ya. Sekarang ya begini. Ini kan perak. Ya. Dirham ini dia dalam idiom. Aku sudah jelaskan tadi. Kalau dia dikeluarkan, dijelaskan di apa yang namanya ya? Di breakdown penjelasannya. Maka ini ya dirham itu ya perak. Itu loh. Perak. Sama kan? Di sini perak, di sini juga perak. Lihat. Apakah ini menyatakan mata uang? Tidak. Apakah ini menyatakan mata uang? Tidak. Karena Islam menjadikan dinar dan perak itu mata uang diadopsi seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Jauh setelah Kanjeng Nabi wafat. Sedangkan ini turun, ya tentunya Kanjeng Nabi masih sugeng, masih hidup. Jadi tidak ada alasan ya kalian mau mengatakan bahwa ini salah. Sedangkan yang pertama kali kalau mengatakan ini salah, di mana ayat ini mengatakan dirham itu sebagai mata uang? Ya, bisa nggak menjelaskan di mana ada dirham itu sebagai mata uang?
Nah, dirham itu kalau di breakdown ya perak itu. Makanya aku perlu menjelaskan apa itu dinar, apa itu dirham. Karena itu nanti menyangkut raw materialnya apa, perak. Dan di sini perak sama sudah. Apanya mau disalahkan? Makanya aku bilang, kalau kalian tidak hati-hati, kalian menyalahkan Quran Yusuf 12:20, maka kalian juga harus menyalahkan Kejadian 37:28. Gitu. Ya, aku kira cukup ya penjelasannya, dan ini terakhir ya. Jadi ini edisi tamat ya. Makanya aku jelaskan lagi, hati-hati di dalam Al-Quran tuh banyak idiom. Ya, pahami dulu idiomnya itu apa maksudnya. Ya, seperti ini kan sudah clear kan bahwa dirham yaitu ya perak itu dalam Quran Yusuf tidak dinyatakan sebagai mata uang, tapi sebagai alat tukar, sama dengan di sini. Maka kalau kamu menyalahkan ini, maka kamu juga harus menyalahkan ini. Sama seperti aku bilang kemarin tentang Ukta Harun. Orang Bible sendiri mengatakan Ukta Harun, kok dia membantah Ukta Harun dalam Al-Quran. Di Injil Lukas itu jelas diceritakan. Ya, makanya berkali-kali aku bilang sawangan gitokmu itu sawangan. Ya. Oke, aku sudah jelaskan, tapi sekali lagi aku sampaikan, kepentinganku di sini adalah menjelaskan kepada saudara-saudaraku yang muslim. Jadi kalau kamu mendapatkan pertanyaan ini, kamu bisa menjelaskan sebagaimana aku menjelaskan. Kalau kepada anjing tentu tidak. Tidak. Tadi kan sudah aku bacakan. Dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet. Ya. Itu penutup dari aku dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry. Jangan tutup dulu. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.